Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarmini, jurusan perguruan, prodi PGSD, mahasiswa Universitas Pangkal Pinang. Kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Ekosistem Darat. Simak terus video saya selanjutnya. Tujuan praktikum saya kali ini yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama itu adalah seperangkat alat tulis, kaca pembesar jika ada, barometer jika ada, dan lingkungan sekitar sebagai objek pengamatan. Di sini saya mengamati lingkungan sekitar di sekolah, baik yang alami maupun ekosistem buatan. Saya mengamatinya satu persatu dan akan saya catat di buku untuk hasil pengamatannya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling memengaruhi sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Dalam ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah seluruh makhluk hidup yang terdapat dalam suatu lingkungan seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang mendukung kehidupan organisme seperti tanah, air, udara, cahaya, matahari, suhu, kelembapan, dan batuan-batuan. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang sebagian besar lingkungannya berupa daratan. Ekosistem darat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Misalnya, hutan, padang rumput, dan semak belukar. Ekosistem alami memiliki keseimbangan lingkungan yang lebih stabil karena interaksi antara komponen biotik dan abiotik berlangsung secara alami. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat dan dikelola oleh manusia, misalnya tumbuhan jambu yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya kebun, taman, ladang, dan lainnya. Pada ekosistem buatan, manusia berperan dalam mengatur kondisi lingkungan seperti perairan, pemupukan, dan pemilihan jenis tanaman. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem buatan sangat bergantung pada campur tangan manusia. Komponen biotik dalam ekosistem terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis seperti tumbuhan hijau. Konsumen adalah organisme yang memperoleh makanan dari organisme lain, seperti hewan dan manusia. Pengurai adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan, seperti bakteri, jamur, dan cacing. Di video ini banyak sekali ya hewan-hewan yang saya temui. Ada semut, ada burung, dan ada kupu-kupu, dan ada binatang lainnya lagi. Komponen abiotik ekosistem darat alami yaitu ada tanah, kondisi keadaannya lembab dan subur,
Ada air, kondisi keadaannya jernih, tersedia cukup, cahaya matahari, kondisinya bersinar terang, dan udara, kondisinya sejuk dan segar. Ada suhu, kondisi dan keadaannya sekitar 27-30 Celcius, kelembapannya tinggi, komponen abiotik batu, kondisi tersebar di beberapa tempat, ada di taman buatan manusia, ekosistem buatan, dan juga ada di ekosistem darat alami ya. Terus komponen abiotik yaitu angin, kondisinya bertiup pelan. Komponen biotik ekosistem darat alami ada juga pohon besar, jenis hewannya burung, pengurainya jamur. Rumput liar, jenis hewannya semut, pengurainya bakteri, jenis tumbuhannya semak-semak, jenis hewan belalang, pengurainya cacing tanah. Terus lumut, jenis hewan kupu-kupu, pengurainya rayap, jenis tumbuhan paku-pakuan, jenis hewannya ulat, pengurainya mikroorganisme tanah. Komponen abiotik ekosistem darat buatan. Tanah. Komponen abiotiknya tanah. Kondisinya diolah oleh manusia. Air. Kondisi dialirkan secara teratur. Komponen abiotiknya cahaya matahari cukup terang. Selanjutnya, komponen abiotik ekosistem darat buatan, udara, keadaannya agak panas, suhu sekitar 30-32 Celcius, kelembapannya sedang, pupuk ditambahkan oleh manusia dan saluran air dibuat secara teratur. Komponen biotik ekosistem darat buatan, jenis tumbuhannya tanaman, padi, jenis hewannya tikus, pengurainya bakteri. Tanaman jagung, jenis hewannya belalang, pengurai jamur. Tanaman cabai, jenis hewan ulat, pengurai cacing tanah. Tanaman sayur katak, pengurai mikroorganisme tanah. Jenis tumbuhan rumput liar, jenis hewannya burung pipit, pengurainya rayap. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa ekosistem darat alami memiliki komponen biotik yang lebih beragam dibandingkan ekosistem darat buatan. Pada ekosistem alami ditemukan berbagai jenis tumbuhan seperti pohon besar, semak-semak, rumput liar, lumut, dan paku-pakuan. Selain itu ditemukan pula berbagai jenis hewan seperti burung, semut, belalang, kupu-kupu, dan ulat, serta berbagai pengurai seperti jamur, bakteri rayap, dan cacing tanah. Keanekaragaman tersebut menunjukkan bahwa ekosistem alami memiliki kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan berbagai organisme. Hal ini sesuai dengan teori yang ada pada landasan teori yang menyatakan bahwa ekosistem alami terbentuk tanpa campur tangan manusia, sehingga interaksi antara komponen biotik dan abiotik berlangsung secara alami dan lebih stabil. Kondisi tanah yang lembab dan subur, udara yang sejuk, air yang cukup, serta kelembapan yang tinggi menyebabkan organisme dapat hidup dan berkembang dengan baik. Pada ekosistem darat buatan, komponen biotik yang ditemukan cenderung lebih sedikit dan didominasi oleh tumbuhan tertentu seperti cabai, tanaman sayur. Hewan yang ditemukan juga terbatas pada organisme yang biasa hidup di area pertanian seperti tikus, belalang, ulat, katang, dan burung pipit. Hal ini terjadi karena ekosistem buatan dibuat dan diatur oleh manusia untuk tujuan tertentu sehingga jenis organisme yang hidup di dalamnya lebih terbatas. Dari dilakukannya praktek ini, saya dapat mengambil kesimpulan
bahwa ekosistem darat terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi. Ekosistem darat alami memiliki jenis komponen biotik lebih banyak dibandingkan ekosistem darat buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan dipengaruhi dan dikelola oleh manusia. Komponen abiotik seperti tanah, air, udara, cahaya, matahari, suhu, dan kelembapan sangat mempengaruhi kehidupan organisme dalam ekosistem. Tujuan praktikum untuk membandingkan komponen-komponen pada ekosistem darat alami dan buatan telah tercapai. Selanjutnya, uji coba ke percobaan kedua, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Tujuan percobaannya menentukan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi dalam ekosistem darat. Alat dan bahan yang saya gunakan, alat tulis lingkungan sekitar sebagai objek pengamatan, yaitu sama lingkungan sekitarnya di lingkungan sekolah. Inilah rantai makanan dari 1, 2, dan 3. Bagan jaring-jaring makanan pada ekosistem darat dan tingkat trofi komponen biotik dan ekosistem darat. Beserta gambar bagan piramida ekologi pada ekosistem darat.